Baik, perkenalkan nama saya Mada Putra Dadrianto dengan NPM akhir 192 dari kelas RPLE. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas evaluasi akhir semester saya, yakni membuat sebuah software requirement specification untuk aplikasi web dari acara bootcamp PBT, yakni sebuah learning management system ya. Nah, di sini sebelum kita lanjut tentang sistemnya bagaimana, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu PBT. Jadi pada dasarnya PBT itu adalah sebuah acara bootcamp yang diadakan oleh Himativa UPN Veteran Jawa Timur. Acara ini nanti akan dilaksanakan secara online melalui Zoom, dan nanti setiap sesi acaranya itu bakalan ada tugas, dan sesi di sesi terakhir nanti bakalan ada namanya project akhir yang nantinya bakalan dipilih untuk sebagai pemenang. Nah, tujuan dari sistem ini adalah mengaudit semua jalannya acara dari mulai pembayaran, pendaftaran sampai ke flow dari learning itu sendiri, kayak menampilkan link Zoom, terus menampilkan status acara sedang berlangsung atau tidak, terus nantinya itu di aplikasi itu bisa menaruh materi dan juga modul pembelajarannya. Serta nanti peserta itu bisa melakukan absensi dan juga mengumpulkan tugas yang diberi oleh pemateri. Nah, oleh karena itu di sini aplikasi ini bakalan mengambil beberapa role base ya. Yang pastinya di sini untuk role base-nya bakalan ada 4. Yang pertama ada super admin, di mana untuk super admin di sini nanti bakalan dapat mengakses semua hal yang ada di aplikasi ini. Jadi ini adalah akses tertinggi dari role yang ada di aplikasi ini. Nah, oke, lalu ada admin keuangan di sini, finance admin ini sebagai seseorang yang memverifikasi pembayaran. Jadi untuk pembayaran nanti melalui kris dinamis yang dimana setelah bayar, nanti peserta itu bisa memverifikasi dan diarahin langsung ke WhatsApp. Nanti peserta bisa mengirim bukti pembayarannya di WhatsApp, dan admin bakalan mengecek ID pembayaran yang diberikan di WhatsApp tersebut dan memverifikasi pembayarannya sehingga siswa dapat mengakses dashboard dari learning management system ini. Oke. Nah, lanjut. Di sini untuk role ketiga ada role teacher atau pemateri. Jadi nanti pemateri itu mendapatkan akses untuk menilai tugas dari siswa. Dan role yang terakhir yakni role utama sebagai pesertanya yakni role siswa, di mana siswa nanti itu bisa daftar, bayar, akses materi, submit tugas hingga melakukan absensi. Oke, baik. Dengan adanya role ini, kita akan melakukan yang namanya verifikasi atau mendapatkan kebutuhan dari aplikasi ini. Nah, yang pertama di sini kita akan mengidentifikasi kebutuhan fungsionalnya terlebih dahulu. Untuk kebutuhan fungsional yang pertama di sini adalah autentikasi dan hak akses. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, di sini yang pertama itu pengguna itu harus dapat mendaftar akun baru melalui halaman registrasi. Dan yang kedua, di sini pengguna itu wajib melakukan verifikasi akun melalui email yang dikirimkan oleh sistem. Nah, lalu pengguna dapat masuk atau login ke aplikasi secara aman. Pengguna dapat melakukan reset sandi melalui email jika pengguna itu lupa. Lalu pengguna dapat memperbarui kata sandi lama dengan yang baru dalam sistem ini. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, sistem itu nanti harus mengarahkan pengguna itu ke halaman yang sesuai berdasarkan role-nya tadi. Kayak halaman siswa berarti nanti diarahinnya ke halaman dashboard learning management system itu. Terus pengajar bakalan diarahin ke halaman khusus untuk pengajar, yakni halaman submission untuk menilai para tugas siswa tersebut. Nah, lalu ada halaman admin, di sini akan langsung masuk ke dashboard admin yang menampilkan semua akses dari admin tersebut. Oke, lanjut. Di sini ada fitur untuk role siswa atau student. Nah, untuk fitur dari role siswa sendiri, yang pertama, di sini siswa yang telah memiliki akun aktif dapat mengakses dashboard siswa. Lalu siswa dapat melihat, membaca, dan mempelajari materi pembelajaran yang ada di dalam aplikasi ini, baik modul ataupun video. Nah, selanjutnya, siswa itu dapat mengunggah tugas atau proyek akhir melalui fitur pengumpulan atau submission. Dan selanjutnya, siswa dapat mengelola data profil pribadi seperti mengubah nama, email, dan juga nomor WhatsApp, serta password itu tadi. Lalu siswa dapat memilih dan membeli paket pembelajaran, yang dimana nanti untuk paket pembelajaran sendiri terdapat 3 paket ya. Nah, yang pertama ada paket solo, duo, ataupun trio. Jadi untuk paket solo atau single, nantinya tuh dapat digunakan untuk satu peserta. Untuk duo, itu dapat digunakan untuk 2 peserta. Dan untuk trio dapat digunakan untuk 3 peserta. Nah, untuk selanjutnya, siswa dapat memasukkan kode redeem atau aktivasi paket secara instan, tanpa pembayaran langsung. Nah, dengan adanya kode redeem ini, peserta nanti yang melakukan pembayaran langsung via WhatsApp tanpa melalui QRIS yang ada di aplikasi ini, nanti admin itu bisa memberikan kode redeem yang bisa langsung diakses siswa, sehingga nanti akunnya itu bisa langsung aktif menggunakan kode redeem ini. Nah, oke, lanjut. Di sini siswa dapat memantau status pembayaran dan melihat riwayat transaksi mereka. Jadi, setelah melakukan pembayaran dan melakukan verifikasi, nanti akan diarahin ke halaman status pembayaran yang dimana mereka itu dapat memantau apakah pembayarannya itu sudah verifikasi atau belum. Nah, oke, lanjut. Di sini fitur untuk role pengajar.
Nah, pertama di sini pengajar itu dapat melihat atau daftar tugas yang telah dikumpulkan oleh seluruh siswa. Dan pengajar juga dapat meninjau detail tugasnya bagaimana, lalu memberikan nilai dan juga memberikan feedback kepada para peserta yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, selanjutnya adalah fitur untuk role admin keuangan atau finance admin, yang dimana yang pertama admin itu harus dapat melihat atau memantau dashboard keuangan yang berisi ringkasan dari transaksi, seperti jumlah transaksi berapa, yang pending berapa, terus yang ditolak berapa, yang disetujui berapa, dan berapa banyak uang yang masuk melalui pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh peserta. Dan yang kedua, admin dapat mengelola atau menambah ataupun mengubah dan menghapus paket pembelajaran yang tersedia. Dan yang ketiga, admin dapat membuat atau menggenerate kode redeem untuk didistribusi manual kepada peserta yang membeli langsung kepada admin. Oke, nah selanjutnya, admin juga harus dapat memvalidasi atau menyetujui pembayaran dan mengubah status pembayaran pengguna. Oke, lanjut ke fitur untuk super role admin ya, role super admin. Nah, untuk role super admin di sini pertama, admin itu harus dapat mengelola pengguna. Jadi admin itu harus dapat mengelola nama pengguna, nomor pengguna, email pengguna, dan juga admin harus juga dapat mengelola role dari pengguna tersebut. Jadi semisal ada pengguna siswa ya, itu admin harus juga bisa mengubah ke super admin ataupun ke finance admin. Nah, oke, untuk selanjutnya admin harus dapat mengelola konten event dan seperti menambah event kayak D1, D2, D3, D4. Dan selanjutnya admin itu harus juga bisa memantau kehadiran peserta. Nah, untuk selanjutnya admin juga memiliki akses penuh ke seluruh modul sistem seperti finance dan juga konten. Dan selanjutnya admin dapat mencatat keaktifan peserta yang akan dikalkulasi menjadi poin. Dan selanjutnya admin dapat mencatat ranking top final project peserta. Dan yang selanjutnya admin harus dapat melihat leaderboard top final project dan peserta teraktif. Nah, oke, di sini kita lanjut ke kebutuhan non fungsional. Yang pertama adalah performa dan UI atau antarmuka, di mana di sini aplikasi ini harus memuat halaman dan data dengan cepat dan efisien. Jadi perputaran data itu tidak semerta-merta diambil setiap saat. Jadi data itu harus bagaimana itu diambil saat dibutuhkan saja. Jadi tidak ada data yang terbuang, tidak ada query yang terbuang. Jadi membuat aplikasinya lebih lancar dan kondusif. Nah, oke, untuk lanjutnya di sini antarmuka harus responsif atau mobile friendly. Jadi bisa digunakan di berbagai device seperti iPad, TV, mobile ataupun di laptop. Jadi di semua perangkat webnya itu responsif, teman-teman. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini transisi antar halaman dan elemen UI itu harus halus dan yang diutamakan adalah UX atau user experience. Jadi bagaimana caranya peserta itu nyaman menggunakan website ini, teman-teman. Dan selanjutnya sistem memberikan feedback instan seperti loading spinner ataupun dialog alert. Jadi ketika saat load data itu tidak dibiarkan diam saja, jadi diberikan loading agar tidak membuat resah, kayak memberikan user experience yang lebih baik. Nah, selanjutnya untuk keamanan dan validasi. Yang pertama, routing dari aplikasi internal harus terlindungi dan hanya bisa diakses oleh pengguna yang sudah login. Dan beberapa routing itu harus hanya bisa diakses oleh role tertentu, teman-teman. Dan selanjutnya di sini fitur pembelajaran tertentu hanya dapat diakses jika status akun siswa sudah aktif. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk aplikasi yang akan saya bikin, di sini kita akan menggunakan yang namanya Supabase. Nah, untuk keamanan, agar tidak ada query injection, di sini kita harus menerapkan yang namanya row level security, di mana di sini kita akan mengimplementasikan kebijakan keamanan di tingkat database untuk memastikan pengguna hanya dapat mengakses atau mengubah data miliknya sendiri. Misalnya kayak siswa, itu hanya bisa melihat hasil dari tugasnya sendiri, teman-teman. Nah, selanjutnya, di sini dalam beberapa kasus tertentu kita menggunakan RPC function. Jadi penggunaan fungsi remote procedure call untuk menjalankan logika bisnis atau bisnis logic yang kompleks dan sensitif itu kita taruh di Supabase agar di sini aman karena dia ada di server side guna untuk menghindari manipulasi data dan langsung dari sisi client side. Oke. Nah, selanjutnya komunikasi data antar frontend dan backend harus terenkripsi melalui protokol Supabase-nya. Oke. Nah, untuk poin selanjutnya adalah pemeliharaan. Di sini kode sumber ini atau source code-nya itu harus terstruktur secara rapi dan modular. Yang dimana kayak komponen, hook context, dan something itu tuh mudah dikembangkan di masa depan. Nah, di sini untuk selanjutnya ada untuk halamannya. Nah, untuk halamannya di sini terdapat 3 poin lah untuk halaman. Yang pertama ada halaman publik kayak buat reset password, update password, login, dan register. Dan di sini juga ada halaman untuk user yang sudah login, kayak activation ini memilih metode aktivasi, mau bayar via kris di website atau mau redeem code. Nah, di sini selanjutnya ada halaman paket untuk memilih paket harga dan juga ada halaman pembayaran, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini adalah halaman redeem untuk mengaktifasi kode redeem. Dan di sini selanjutnya ada bagian kedua yakni halaman untuk pesertanya, yang dimana ada halaman dashboard yang berisi halaman daftar dari
apa kayak overview gitulah. Jadi isinya itu list dari halaman dari daftar hari pelatihan untuk siswa. Nah, untuk dashboard/learn ini adalah detail dari materi untuk absen dan pengumpulan tugasnya nanti. Terus ada halaman teacher, di sini untuk bagian ketiga ada halaman teacher, yakni halaman untuk submission. Dan bagian keempat ada halaman finance di sini untuk mengatur keuangan yang tadi. Lalu ada halaman super admin teman-teman yang terakhir. Dan yang pasti harus ada halaman profile di sini untuk mengedit nama dan kontak WhatsApp. Oke, lanjut. Di sini kita akan lanjut ke use case diagram. Nah, di use case diagram di sini bisa kita lihat teman-teman. Di sini untuk finance admin super admin dapat mengelola event dan absensi, terus super admin dapat mengelola data pengguna, dan di sini super admin juga bisa menonaktifkan pengguna, jadi mengubah role-nya tadi. Nah, atau menghapus akun dari user tersebut. Nah, lalu di sini ada finance admin, di mana di sini finance admin dapat mengelola paket harga, dan juga super admin juga bisa mengelola paket harga ya di sini ya. Jadi super admin juga memegang role dari finance admin dan juga teacher. Nah, di sini finance admin bisa riset apa? Finance admin bisa mengelola kode redeem dan mengelola pembayaran, di mana di sini dia dapat menyetujui ataupun menolak pembayaran. Nah, super admin juga bisa reset password di sini. Finance admin juga bisa reset password. Di sini reset password yang dimaksud adalah reset passwordnya diri sendiri ya. Kalau di sini teacher juga bisa reset password. Nah, lanjut ke teacher ya. Di sini teacher dapat mengelola submission, pengumpulan tugas, di mana nanti teacher juga bisa memberikan feedback dan juga nilai. Lalu di sini untuk selanjutnya adalah role student yang sudah aktif. Di mana role student yang sudah aktif di sini bisa reset password. Lalu di sini bisa mengakses materi dan link Zoom dan juga mengumpulkan tugas, teman-teman. Dan di sini ada role student yang belum aktif, dia bisa membeli paket harga dan mengklaim kode redeem. Oke, nah di sini ada role guest di mana di sini role guest bisa login, daftar dan juga memverifikasi email. Jadi setelah daftar akun, di sini dia bisa memverifikasi email. Oke, lanjut ke activity diagram. Nah, untuk activity diagram di sini yang pertama ada login, di mana di sini flow loginnya adalah pertama user akan masuk ke halaman login, memasukkan email dan password. Lalu di sini sistem akan memverifikasi kredensial atau akun ini tadi, password dan emailnya. Jika valid akan diarahin ke halaman sesuai role, dan jika tidak aktif akan muncul pesan password atau email salah dan diarahin kembali ke halaman verifikasi ini, ke kredensial, ke halaman login. Nah, selanjutnya adalah daftar akun, di mana di sini untuk flow-nya. Flow-nya adalah pertama, di sini untuk aktornya adalah GoS, di sini aktornya akan membuka halaman daftar atau register. Lalu sistem akan memeriksa apakah status register itu dibuka atau tidak. Nah, jika pendaftaran dibuka, maka di sini dia akan menampilkan formulir pendaftaran. Jika tidak akan menampilkan pesan, mohon maaf pendaftaran di BT 2026 saat ini sedang ditutup atau belum dibuka. Nah, jika di sini pendaftaran dibuka, akan peserta dapat memasukkan email, nama lengkap, nomor WhatsApp, dan juga password. Nah, selanjutnya di sini sistem akan memverifikasi validitas data. Lalu di sini sistem akan menyimpan data sementara, kalian mengirim link verifikasi ke email pengguna. Lalu selanjutnya pengguna dapat membuka link pada email dan mengklik kode verifikasi. Selanjutnya akan diarahin kembali ke halaman website dan sistem akan memverifikasi email dan mengarahkan ke halaman verifikasi berhasil dan diarahin ke halaman flash login. Oke. Nah, lanjut ke lupa password. Di sini yang pertama untuk aktornya Gues di sini dapat membuka halaman lupa password dan di sini dia dapat masukkan email terdaftar dan sistem akan memverifikasi keberadaan email ada atau tidak. Nah, jika ada di sini dia akan mengirim link passwordnya, link reset password, di mana di sini aktor akan membuka halaman lupa password. Dan di sini sistem akan mengarahkan ke halaman update password. Oke, lanjut. Di sini untuk selanjutnya ada update password. Update password di sini simpel aja. Jadi setelah ini tadi mengarahkan ke halaman bawah, setelah user reset password akan diarahin ke halaman update password kan. Di sini user akan masukkan password baru. Di sini lalu sistem akan menyimpan password barunya di database dan user akan diarahin ke halaman login. Nah, di sini kita akan lanjut ke flow pembayarannya. Di mana di sini untuk flow pembayarannya pertama aktor akan memilih paket harga, lalu melakukan pembayaran. Nah, di sini untuk transfernya melalui kris ya, manual di luar sistem. Di mana di sini setelah itu pengguna aktornya akan memasukkan nama dan bank pengirim dan mengklik konfirmasi pembayaran yang dimana nanti diarahin ke WhatsApp teman-teman. Lalu sistem di sini akan menyimpan juga untuk data pembayarannya dengan status pending ke database. Nah, ini diarahin ke WhatsApp untuk konfirmasi ke admin. Nah, nanti di sini admin akan mengkonfirmasi dan aktor di sini akan mengirim pesan konfirmasi via WhatsApp. Nah, selanjutnya adalah melihat status pembayaran. Jadi di sini nanti akan membuka halaman pembayaran kembali namun akan diredirect ke halaman status pembayaran.
Di sini sistem akan mengambil data transaksi terakhir dan menampilkan status pembayaran. Oke, nah lanjut di sini kita akan ke redeem kode voucher, di mana di sini aktor akan membuka halaman redeem, memasukkan kode redeem, dan juga sistem akan memverifikasi apakah kodenya valid atau tidak. Jika tidak akan menampilkan error, jika ya akan mengaktifkan status student menjadi aktif. Nah, jika di sini ditampilkan pesan error akan kembali memasukkan kode. Oke, nah di sini selanjutnya adalah membuka dashboard student. Yang pertama di sini user akan buka halaman dashboard, sistem akan memvalidasi statusnya aktif atau tidak, lalu sistem akan menampilkan ringkasan jumlah acara, cara terduga, dan materi yang tersedia. Oke, lanjut di sini mengakses materi dan mengerjakan tugas. Yang pertama di sini aktor dapat memilih materi pembelajaran berdasarkan hari D1, D2, D3, D4, D5 gitu teman-teman. Nah, lalu di sini sistem akan menampilkan akses ke sesi Zoom, materi dan juga tugas. Aktor dapat mempelajari materinya dan selanjutnya aktor dapat mengunggah atau mengerjakan tugas dan melakukan submit. Lalu selanjutnya sistem akan menyimpan tugas ke database. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan ke activity diagram untuk flow melakukan absensi atau attendance bagi para peserta. Nah, di sini pertama aktor dapat membuka salah satu acara. Nah, di sini sistem akan verifikasi apakah acaranya masih berlangsung. Jika acaranya masih berlangsung, di sini dia akan menutup akses absensinya dan menampilkan notifikasi atau status bahwa absensinya masih ditutup. Tapi jika tidak, jika ya acara masih berlangsung, di sini akan diarahin ke aktor akan dapat memasukkan kode absensi gitu teman-teman. Dan di sini sistem dapat masukkan data kehadiran siswa ke database. Oke, selanjutnya aktor dapat mengelola profil di mana di sini semua pengguna login dapat membuka halaman profil. Nah, di sini pertama-tama aktornya dapat membuka halaman profil, lalu memperbarui data diri kayak nama, nomor WhatsApp dan lain-lain, terus memvalidasi perubahan datanya sistem dan menyimpan perubahannya ke database. Oke, selanjutnya di sini ada melihat daftar tugas siswa, di mana di sini pertama aktor dapat membuka halaman submission. Di sini aktornya teacher dan super admin ya. Lalu di sini sistem akan mengambil data tugas siswa dan menampilkan seluruh tugas siswa yang sudah dikumpulkan. Lalu selanjutnya di sini adalah mereview dan menilai tugas. Yang pertama, di sini aktor dapat memilih salah satu tugas siswa yang tadi, yang ada di list. Lalu sistem menampilkan detail jawaban atau file tugas siswa. Lalu aktor dapat memberi nilai dan juga feedback. Sistem akan mengkalkulasi poin dan juga menyimpan penilaian. Lalu sistem akan mengupdate status tugas siswa. Lanjut di sini untuk verifikasi pembayaran dan aktivasi. Pertama-tama di sini untuk aktornya adalah finance admin dan juga super admin. Di sini dapat membuka halaman finance dashboard, di mana sistem akan menampilkan daftar transaksi dan pengajuan aktivasi student. Lalu aktor dapat memverifikasi bukti pembayaran dengan mengklik approve ataupun reject. Nah, di sini sistem akan mengupdate status transaksi. Jika statusnya approve, maka dia akan mengaktifkan akun student. Jika tidak, maka di sini dia akan mengubah statusnya menjadi rejected atau transaksi ditolak. Oke, lanjut di sini untuk mengelola kode redeem, di mana di sini yang pertama di sini aktor dapat membuka halaman manage code redeem code ya. Lalu sistem akan menampilkan daftar kode vouchernya tadi, kode redeem. Lalu di sini aktor dapat menambahkan kode redeem baru atau menghapus kode redeem yang lama. Dan sistem akan menyimpan perubahan ke database. Oke, selanjutnya di sini ada mengelola paket pembelajaran. Nah, di sini finance admin juga bisa mengakses ini ya, mengelola paket pembelajaran yang dapat dibeli oleh peserta. Yang pertama di sini membuka halaman manage package, lalu sistem akan menampilkan daftar paket pembelajaran, dan aktor dapat menambahkan, mengubah harga, ataupun menghapus paket. Sistem akan menyimpan perubahan ke database. Dan selanjutnya, di sini adalah mengelola event atau konten pembelajaran atau content management system, teman-teman. Yang dimana di sini dilakukan oleh super admin dengan cara membuka halaman manage event. Di sini sistem akan menampilkan daftar semua event atau modul. Lalu aktor dapat menambahkan event baru atau mengedit event lama. Dan untuk sistem akan menyimpan data konten ke database. Nah, di sini selanjutnya adalah melihat detail dan presensi event. Di sini sama kayak tadi membuka halaman manage event dan membuka detail salah satu event. Yang dimana di sini akan menampilkan informasi lengkap dan opsi presensi dan membuka halaman attendance event. Aktor dapat membuka halaman attendance event juga dan menampilkan data kehadiran peserta pada event tersebut. Oke, selanjutnya adalah mengelola pengguna, yang dimana di sini super admin untuk aktornya dapat membuka halaman manage user. Di sini sistem akan menampilkan daftar seluruh pengguna, student, teacher, ataupun admin. Lalu aktor dapat membuka detail salah satu pengguna dan sistem akan menampilkan detail profil. Lalu aktor dapat mengubah profil dari pengguna tersebut dan sistem dapat menyimpan perubahan role ke database. Oke, lanjut di sini. Selanjutnya mengelola poin keaktifan siswa. Nah, di sini
super admin bisa mengelola poin keaktifan siswa atau partisipan. Yang pertama di sini aktor akan membuka halaman partisipan dan sistem akan mengambil data keaktifan siswa, lalu menampilkannya, daftar keaktifan siswanya itu per hari, dan di sini memilih super admin dapat memilih siswa dan harinya, lalu menginput atau mengubah catatan poin keaktifan. Di sini super admin dapat menyimpan perubahannya juga, dan sistem akan menyimpan datanya ke database dan memperbarui tampilan daftar keaktifan. Oke, lanjut ke mengelola top final project. Di sini sama seperti sebelumnya, di mana super admin dapat membuka halaman top final project, lalu sistem mengambil data top final project dan menampilkannya. Di sini selanjutnya super admin dapat menambah ataupun mengubah data seperti nama siswa, user yang dipilih, peringkatnya, dan juga judul projectnya. Lalu di sini super admin dapat menyimpan perubahan dan sistem langsung menyimpan data top final project ke database dan memperbarui tampilannya. Oke. Nah, lanjut di sini melihat klasemen siswa atau leaderboard. Nah, yang pertama di sini di halaman leaderboard, super admin dapat membuka halaman leaderboard dan sistem akan langsung mengkalkulasi total poin siswa, absensi, tugas, dan juga keaktifan untuk kalkulasinya, dan mengurutkan siswa berdasarkan total poin, lalu menampilkan klasemen siswa teraktif. Nah, di sini selain menampilkan klasemen siswa teraktif, juga akan menampilkan top final project juga. Nah, lanjut di sini melihat leaderboard di halaman dashboard siswa. Nah, ini sebenarnya hampir sama. Ketika siswa membuka halaman dashboard yang tadi, siswa di sini sistem akan memeriksa apakah statusnya di sini is publish winner. Jadi apakah super admin itu mempublikasi pemenangnya siapa? Nah, jika iya, di sini dia akan menampilkan leaderboardnya. Jika tidak, akan menyembunyikan komponen leaderboardnya. Dan di sini akan mengkalkulasi sama di sini total poin siswa, absensi, tugas, keaktifan, dan menampilkannya ke halaman dashboard siswa. Oke, selanjutnya di sini ada mengelola pengaturan atau global settings yang bisa dilakukan oleh admin, yakni lebih tepatnya super admin ya. Dan di sini pertama-tama aktor dapat membuka halaman settings, lalu sistem akan mengambil data setting pengaturan globalnya ya, dan menampilkan status pendaftaran dan publikasi pemenang. Nah, di sini untuk settings cuma ada dua pengaturan di sini, yakni status pendaftaran, apakah dibuka atau tidak, dan publikasi pemenang, yakni akan untuk menampilkan yang sebelumnya, yakni ini. Jika diaktifkan, siswa nanti bakalan dapat melihat leaderboard di halaman dashboard siswa. Oke. Nah, setelah itu aktor dapat mengubah status pendaftaran atau publikasi pemenang dan dapat menyimpan perubahan. Setelah menyimpan, di sini sistem akan menyimpan pengaturannya ke database dan memperbarui tampilan pengaturan global. Oke, kita lanjut ke kelas diagram. Di sini untuk kelas diagram, yang pertama ada modul publik dan autentikasi. Fokus pada halaman ini adalah halaman awal sistem, yakni landing page dan juga manajemen akun pengguna, seperti login, register, dan lain-lain. Nah, di sini aku bikin sistemnya MVC, yakni model, view, dan juga controller. Karena di sini menurutku setelah aku bikin ya, itu tuh dia terlalu besar. Untuk kelas diagramnya di sini aku bagi menjadi 4 modul ya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu untuk modul yang pertama. Yang pertama di sini terdapat untuk lapisan modelnya ada user model. Lalu di sini ada berisi atributnya adalah ID, name, email, WhatsApp, role, dan statusnya is aktif, true atau false. Lalu di sini ada login dan juga update profile. Oke, selanjutnya di sini ada ada controller ya. Controller di sini berisi beberapa metode-metode kayak show login, show register, dan show verify email ini untuk menampilkan halaman view. Lalu selanjutnya ada metode login, register, reset password, dan juga update password. Yang dimana di sini auto controller nanti akan merender halaman view ini kayak login page, register page, verify email page, reset password page, dan juga update password page. Nah, di sini menggunakan direct association karena di sini langsung berhubungan dengan halaman view. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada public controller. Di sini dia hanya akan menampilkan halaman landing page saja dan halaman loading. Jadi, halaman loading di sini akan dirender ketika sedang mengload data. Oke. Lanjut di sini kita akan lanjut ke modul kedua, yakni modul akademik dan pembelajaran, yakni modul inti dari LMS ini. Yang pertama-tama di sini ada modul day, ada model day. Nah, model day di sini terdapat beberapa atribut, yakni ada ID, title, lalu ada event date, tanggal eventnya, terus ada apakah date-nya ini dibuka. Kalau di sini ada get materials, ada method get requirements. Nah, lanjut di sini terdapat juga model material dan juga model requirement. Yang dimana di sini terdapat ID, title, dan URL, dan di sini juga ada ID dan juga titelnya. Nah, requirement ini adalah poin penilaian. Jadi ketika pemateri dan juga super admin menilai, itu nanti bakal ada poin-poinnya, dan jika dicentang itu akan mengkalkulasi langsung untuk skornya nanti. Gitu. Nah, lanjut di sini ada submission yang isinya ada beberapa
metode juga ini untuk tugas. Nah, di sini berhubungan dengan user juga, jadi ini terhubung juga. Lalu di sini controllernya ada dua, yakni ada student controller dan juga teacher controller yang akan merender beberapa view, yakni ada student dashboard, student material, profile, teacher dashboard, teacher submission list, dan juga review submission. Oke, lanjut. Di sini terdapat modul keuangan ya untuk yang ketiga, yakni finance. Pertama di sini untuk model terdapat beberapa model. Yang pertama yang jelas ada user, yakni sebagai pembeli paket atau admin keuangan yang mengelola transaksi. Nah, selanjutnya ada model payment. Di sini dia sebagai entitas utama transaksi belanja yang merekam nominal seperti berapa uangnya, kondisi pembayarannya, status misal pending, accepted ataupun rejected. Lalu ada redeem code. Di sini model buat ini, kode redeem. Di mana di sini dia bisa mengisi, mencatat kode unik dan mengecek status pakainya ini aktif atau enggaknya gitu. Nah, jadi setelah dipakai kode redeem ini bakalan apa, is aktifnya bakalan true. Jadi kalau true, berarti kode redeemnya udah nggak bisa dipakai lagi. Oke, lanjut untuk controllernya. Di sini ada beberapa controller. Di sini ada pertama ada payment controller, yakni menangani transaksi di sisi pengguna. Jadi metodenya adalah show activation untuk halaman aktivasi, select package untuk memilih paket, proses payment untuk membuat tagihan, dan cek status untuk sinkronisasi pembayaran, dan redeem activation code untuk mengklaim kupon gratis. Oke. Nah, selanjutnya ada finance admin controller. Nah, di sini adalah logic untuk manage bagi admin keuangan. Di sini dia dapat mengontrol dashboard finansial lewat show dashboard, lalu menyetujui invoice melalui approve payment, dan mengelola produk lewat manage package dan manage score. Oke. Lanjut ke untuk view. Nah, untuk view di sini terdapat beberapa halaman view ya. Yang pertama di sini ada activation, package, payment page, payment status, redeem code, dan juga ada finance dashboard, manage redeem code, dan juga manage package. Oke, lanjut aja di sini kita lanjut ke modul control super admin. Nah, untuk modul control super admin di sini berfokus pada pengelolaan pusat. Jadi sebagai panitia pusat lah di sini. Tahta tertinggi dari role yang ada di sistem ini. Nah, di sini terdapat beberapa model, yakni yang pertama ada model user yang pasti untuk akunnya. Lalu ada day di sini untuk acaranya atau eventnya. Lalu di sini ada partisipan untuk menyimpan data detail keikutan siswa, keaktifan siswa gitulah. Lalu ada untuk metode apa, propertiesnya ada di number dan juga catatannya. Lalu ada top final project menyimpan data karya terbaik siswa, yakni merekam berapa rankingnya dan juga judul projectnya. Nah, lalu ada setting. Di sini model buat mengkonfigurasi aplikasi tadi kayak ini tadi loh, yang mempublish dan juga menutup registrasi. Untuk lapisan view juga di sini ada manage event, attendance event, ini buat absen, terus ada manage user dan detail user untuk manajemen user, ada participant view ini buat keaktifan tadi, terus ada top final project view, ada buat top project, ada setting view. Oke, lanjut aja di sini kita ke sesi terakhir yakni test case, di mana di sini terdapat beberapa skenario pengujian. Nah, untuk skenario pengujiannya di sini kita menggunakan metode black box ya, black box testing, yang di mana di sini skenario pengujian ini berfokuskan dari sudut pandang interaksi dari user itu sendiri. Nah, tanpa perlu mengetahui struktur database, routing, ataupun backend code di baliknya. Nah, oke. Yang pertama di sini kita akan ke modul publik dan profil terlebih dahulu. Nah, di sini untuk test case pertama, user dapat membuka halaman website melalui browser tanpa login. Yang dimana ekspektasinya di sini akan menampilkan halaman landing page dengan baik. Lalu selanjutnya, masuk ke menu profil dan mengubah input nama dan WhatsApp dengan data baru lalu klik simpan. Nah, setelah klik simpan, ekspektasinya akan menampilkan notifikasi sukses dan nama, kontak, dan di layar ini langsung berubah sesuai inputan tadi. Nah, lalu selanjutnya di sini ada mengosongkan isian nama pada form profil lalu klik simpan. Di sini ekspektasinya sistem akan menahan proses penyimpanan dan memunculkan notifikasi bahwa field ini tuh wajib diisi gitu. Oke, lanjut ke modul autentikasi dan hak akses. Di sini untuk test case pertama adalah memasukkan email dan password akun yang sudah terdaftar, lalu klik login. Nah, di sini untuk ekspektasinya pengguna itu berhasil masuk dan langsung diarahkan ke halaman dashboard masing-masing sesuai role. Nah, selanjutnya untuk test case selanjutnya adalah memasukkan email yang benar namun password yang salah, lalu klik login, dan ekspektasinya sistem akan menampilkan pop-up peringatan bahwa email atau kata sandi tidak sesuai. Nah, selanjutnya di sini mengisi formulir registrasi dengan data lengkap dan email baru, lalu akan menampilkan notifikasi sukses dan mengarahkan pengguna untuk mengecek email verifikasi. Nah, untuk selanjutnya di sini mengisi formulir registrasi menggunakan email yang sudah pernah dipakai pengguna lain. Nah, ekspektasinya di sini harusnya sistem akan menolak pendaftaran dan menampilkan pesan error bahwa email tersebut sudah digunakan sebelumnya.
Oke. Nah, di sini untuk selanjutnya kita dapat mengetikkan URL/dashboard secara paksa melalui ini ya, address bar di Chrome ataupun di browser, tapi dalam keadaan belum login. Nah, di sini harusnya sistem akan otomatis mencegah akses dan menendang kembali atau meredirect ke halaman login. Oke. Nah, selanjutnya di sini pengguna biasa atau siswa mencoba mengakses routing ke halaman teacher melalui address bar sini di browser. Nah, di sini sistem akan menolak lalu akan mengembalikan pengguna ke halaman dashboard siswanya. Lalu selanjutnya di sini pengguna dapat mengisi formulir lupa password dengan alamat email yang terdaftar. Lalu sistem akan menampilkan notifikasi bahwa tautan untuk mengatur ulang sandi telah terkirim ke email. Dan sistem akan mengirimkan tautan untuk mengatur ulang sandi email pengguna tersebut. Oke. Di sini lanjut untuk modul pembayaran dan aktivasi. Tes yang pertama di sini user yang akunnya belum aktif mencoba klik menu mulai belajar atau materi kelas. Nah, di sini sistem akan otomatis mengarahkan ke halaman pemilihan metode aktivasi akun. Nah, jadi ketika login, user itu akan langsung dipaksa ke halaman metode aktivasi akun gitu. Oke, nah lanjut di sini siswa memilih salah satu paket harga dan menekan tombol lanjut pembayaran. Nah, di sini sistem akan menampilkan layar rincian tagihan yang memuat kode kris dinamis beserta instruksi transfernya bagaimana. Oke, lanjut di sini jika user menekan tombol konfirmasi pembayaran tanpa mengisi kolom nama dan pengirim, di sini sistem akan mencegah pengiriman formulir dan menandai merah kolom yang belum diisi. Jadi kayak dikasih tahu bahwa field ini harus diisi gitu. Oke. Nah, lanjut di sini untuk test case selanjutnya adalah masukkan kode aktivasi yang sah dan belum terpakai ke dalam kotak lalu klik gunakan. Nah, lalu di sini sistem akan munculkan pesan sukses bahwa aktivasi kodenya itu sukses dan juga akunnya itu langsung aktif teman-teman dan langsung diarahin ke halaman dashboard kelas. Oke, lanjut di sini masukkan kode aktivasi sembarangan tipe atau yang sudah pernah dipakai orang lain. Nah, di sini sistem akan langsung menampilkan error bahwa kode tidak valid atau telah kadaluarsa. Oke, di sini kita akan lanjut untuk modul pembelajaran siswa. Di sini pertama untuk skenario pertama, siswa dapat mengklik tombol buka pada jadwal pelatihan yang statusnya sedang berlangsung. Nah, ekspektasinya sistem dapat menampilkan halaman detail yang memuat video atau materi, daftar syarat tugas dan kotak absensi. Lalu di sini test case selanjutnya, user dapat mengklik tombol buka pada jadwal pelatihan yang waktu mulainya masih besok. Nah, di sini sistem akan menampilkan kotak dialog yang menginformasikan bahwa materi ini belum waktunya dibuka, jadi kayak dikunci gitu. Jadi di sini user akan memaksa untuk membuka halaman materi yang belum dibuka gitu, teman-teman. Oke, lanjut di sini kita ke tes case selanjutnya adalah masukkan teks rahasia tepat ke dalam kotak absensi dan menekan tombol hadir. Nah, di sini tombol absensi berubah menjadi hijau atau terkunci, memunculkan pop-up kehadiran berhasil dicatat. Ini masukkan kode absen yang diberikan admin saat Zoom. Oke, lanjut di sini masukkan kata sembarangan atau tipe ke kode absensi. Lalu sistem akan memberikan alert bahwa kode absensinya salah. Oke, lanjut di sini siswa dapat atau user dapat mengisi kolom tugas dengan sebuah link Google Drive ataupun GitHub. Lalu klik kirim tugas dan di sini sistem memunculkan bahwa tugas berhasil dikumpulkan dan statusnya menjadi menunggu penilaian. Oke. Selanjutnya di sini mengisi kolom pengumpulan tugas hanya dengan teks biasa, jadi kayak ini tugas saya bukan format link gitu. Nah, sistem akan menolak pengiriman dan di sini sistem akan memberikan alert bahwa format isian wajib berupa URL atau link tautan yang valid. Oke, lanjut di sini kita ke modul penilaian atau teacher. Di sini untuk test case pertama, user dapat mengetikkan sepotong nama siswa di kotak pencarian pada tabel daftar tugas. Lalu sistem dapat memberikan daftar tugas di layar langsung tersaring secara otomatis menyisakan nama yang relevan. Jadi kayak misal namanya Budi. Nah, Budi nanti ketika diketik BU langsung muncul itu tugas yang dikumpulkan oleh Budi gitu. Nah, oke. Selanjutnya di sini user dapat mengetik tombol terima pada tugas seorang siswa atau mengaccept dan mengisi sedikit catatan lalu simpan. Nah, status tugas siswa tersebut berubah menjadi diterima atau accepted dan catatannya menempel pada laporan siswanya. Oke. Nah, selanjutnya di sini mengklik tombol tolak atau revisi pada tugas siswa namun membiarkan kotak catatannya itu kosong. Di sini sistem akan menampilkan peringatan bahwa mentor wajib menuliskan feedback atau alasan mengapa tugas tersebut ditolak atau direvisi. Oke, lanjut di sini untuk modul keuangan atau finance admin ya. Di sini test case pertama adalah
user dapat mengklik tombol setujui atau approve pada data pembayaran siswa yang masih tertunda. Nah, di sini ekspektasi sistemnya, di sini status pembayarannya menjadi disetujui dan akun siswa yang bersangkutan menjadi aktif. Lalu di sini test case selanjutnya adalah mengklik tombol tolak pada pembayaran karena bukti struknya buram. Nah, di sini status pembayaran berubah menjadi ditolak. Layar siswa akan disuruh membayar ulang akun dan akun tetap terkunci. Nah, di sini sebenarnya bukan struk buram. Jadi di sini bebas sih. Kayak misalnya pembayarannya palsu, bukan cuma buram aja gitu maksudnya. Oke, selanjutnya di sini untuk test case selanjutnya adalah di menu paket harga dapat menekan tombol tambah atau mengisi nama paket baru, lalu simpan paketnya, dan ekspektasi sistemnya akan menambahkan paket tersebut dan memunculkan di layar siswa baru yang hendak melakukan pembayaran. Nah, lanjut di sini di menu kode aktivasi bisa dapat menekan tombol generate kode baru, yang dimana di sini sistem harusnya akan memunculkan sederetan daftar kode acak baru di layar yang statusnya belum digunakan dan siap didistribusikan. Oke. Nah, lanjut di sini untuk modul pengaturan super admin. Di sini yang pertama, bisa dapat masuk ke menu jadwal pengisi form atau membuat days kayak hari pelatihan ke-6 lalu klik simpan. Nah, di sini ekspektasi sistemnya akan membuat kotak jadwal baru yang muncul di halaman dashboard siswa di urutan paling bawah. Oke, lanjut di sini bisa dapat membuka halaman detail pengguna seorang siswa dan mengubah kolom role dari yang sebelumnya itu sebelumnya itu siswa menjadi mentor gitu. Lalu klik simpan. Dan di sini ekspektasi sistemnya ketika pengguna tersebut login, dia akan diarahin ke halaman mentor ataupun pemateri ataupun teacher tersebut, bukan ke menu siswa lagi. Oke, lanjut di sini kita ke test case selanjutnya, di mana di sini user dapat membuka menu rekap absensi pada day 1, lalu mengklik tombol export Excel. Nah, di sini terdapat fitur export Excel juga ya pada setiap dashboard. Lalu browser otomatis mengunduh file LSX atau file Excel yang di dalamnya itu terdapat tabel nama-nama siswa yang hadir. Oke, test case selanjutnya adalah membuka menu classman atau leaderboard. Di sini layar akan menampilkan tabel peringkat siswa seperti juara 1, 2, 3 yang diurutkan dengan benar sesuai poin dari nilai mereka, dan juga akan menampilkan top final project yang udah diisi tadi. Lalu di sini, untuk test case yang terakhir adalah membuka menu pengaturan dan menggeser tombol toggle ataupun switch. Nah, di sini contohnya akan membuka pendaftaran nih. Akan diaktifin pendaftarannya itu menjadi yang sebelumnya aktif menjadi mati gitu. Nah, di sini untuk ekspektasi sistemnya, jika ada orang luar yang mencoba mengakses halaman registrasi, mereka akan mendapatkan pesan bahwa pendaftaran telah ditutup. Oke. Baik, mungkin segitu dulu untuk presentasi kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.